Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jaka Purnama. Saya dari kelompok 7 Komunikasi Politik. Di sini saya ingin memaparkan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya mengenai aspirasi untuk Indonesia di masa depan. Salah satunya yaitu mengenai pendidikan yang berkualitas. Pendidikan di Indonesia itu sangat penting bagi setiap warga negaranya, karena pendidikan merupakan kebutuhan yang penting sama halnya dengan makanan. Namun, tidak sedikit masyarakat di Indonesia yang menerima pendidikan dengan kualitas pendidikan yang rendah. Aspirasi untuk Indonesia di masa depan dari kelompok 7 yaitu ingin menciptakan pendidikan yang berkualitas dengan beberapa cara, diantaranya yaitu 1. Meningkatkan keterampilan dan keahlian individu di zaman sekarang ini yang semakin maju. Seseorang dituntut mempunyai satu keahlian atau keterampilan yang dikuasai secara baik. Yang kedua, kreatif, cerdas, cekatan, dan inovatif. Orang yang mendapatkan pendidikan terbaik juga akan mudah menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, sehingga mudah untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keilmuannya. Yang ketiga, mengembangkan potensi dalam diri. Dengan pentingnya pendidikan berkualitas juga akan mampu meningkatkan dan mengembangkan setiap potensi yang ada pada diri manusia. Yang keempat, memberikan kesejahteraan secara lahir dan batin. Dengan mengenyam pada pendidikan bermutu, maka akan membuat siswa bisa hidup makmur dan sejahtera secara lahir dan batin. Pendidikan yang baik bisa meningkatkan ekonomi dan sosial seseorang di masyarakat. Maka dari itu, kami sebagai mahasiswa berharap agar sistem pendidikan di Indonesia ditingkatkan secara menyeluruh. Mereka menginginkan adanya akses pendidikan yang lebih merata, peningkatan kualitas guru, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan, dan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Sekian hasil diskusi dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Sepuluh. Saya dari kelompok 7 akan melanjutkan kembali hasil diskusi kelompok kami. Saya tentang pelindungan anak. Anak muda peduli terhadap masalah lingkungan dan berharap adanya upaya nyata untuk melindungi alam Indonesia. Mereka ingin pemerintah mengadopsi kebijakan yang berkelanjutan, mengurangi polusi, menjaga keanekaragaman hayati, dan mempromosikan energi terbarukan. Dan dengan melindungi lingkungan, maka kita dapat membuat generasi baru untuk terus hidup. Sedangkan untuk diri sendiri dapat membuat hidup lebih nyaman, karena mengetahui fungsi lingkungan sekitar. Dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, maka harapannya adalah kehidupan generasi mendatang akan tetap bisa menikmati lingkungan seperti sekarang dan akan lebih baik lagi. Pembangunan tidak pernah lepas dari perusakan terhadap lingkungan. Namun jika perencanaannya bisa dilakukan dengan matang, maka kerusakan akan lebih diminimalisir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Linda Putra Aleda, perwakilan dari kelompok 7 akan melanjutkan yaitu tentang kewirausahaan dan kesempatan kerja. Kewirausahaan diketahui memiliki pengaruh positif terhadap aktivitas ekonomi suatu masyarakat dengan meningkatkan aktivitas ekonomi. Maka kesempatan kerja dapat diciptakan atau diperluas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kewirausahaan terhadap kesempatan kerja. Dengan menggunakan model prediksi berjaga dalam pengambilan sampel digunakan metode kurvasisme sampling dengan persesuaian sebanyak 60 kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Responden terdiri dari pengusaha, petani, nelayan, dan pegawai negeri. Dalam penelitian ini, variabel bebas yaitu kewirausahaan dipresentasikan oleh variabel-variabel komitmen dan dipresentasi
inisiatif dan tindakan serta kemampuan adaptasi. Skala Likert digunakan untuk mengukur variabel bebas, yaitu kesempatan kerja adalah jumlah orang yang dipekerjakan setiap rumah tangga selama setahun. Hasil analisis data yang diperoleh melalui pengisian bebas secara bersama-sama mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Secara dan ketentuan serta inspirasi dan tindakan mempengaruhi positif dan signifikan variabel bebas lainnya, yaitu kemampuan adaptasi secara parsial, pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Kami sebagai mahasiswa ingin adanya lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas. Mereka berharap agar pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhan sektor usaha, bagi memfasilitasi pelatihan keterampilan dan mendukung perkembangan kewirausahaan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dania Putri Petani dari kelompok 7 Komunikasi Politik. Saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai aspirasi untuk Indonesia di masa depan. Yang saya akan paparkan yaitu tingkat literasi di Indonesia. Kami mendapatkan fakta dari UNESCO yang menyebutkan bahwa Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, yang artinya minat bacanya yang sangat rendah. Dan menurut UNESCO juga minat baca sangat rendah ini hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang yang ada di Indonesia hanya 1 orang yang sering membaca atau literasi. Dan yang kedua, dilansir dari Jakarta, CNBC Indonesia Ekonom Senior Afiliani menyebut tingkat literasi digital Indonesia hanya sebesar 62%. Jumlah tersebut yang paling rendah jika dibandingkan di negara ASEAN yang telah mencapai rata-rata 70%. Adapun salah satu yang diperkirakan menjadi pemicu kurangnya tingkat budaya literasi masyarakat di Indonesia yaitu belum dibangunnya kebiasaan membaca oleh masyarakat Indonesia dan perkembangan kegiatan gerakan literasi sekolah atau yang sering disebut GLS yang masih belum sesuai dengan harapan. Nah, padahal dari segi infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia itu udah berada di atas negara Eropa. Pemerintah juga sudah melakukan penguatan peta jalan pembudayaan literasi sebagai arah dan pedoman bersama lintas pemangku kepentingan dalam pembudayaan literasi sekaligus sebagai wadah sinergi lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan luas. Dan tidak sedikit pemerintah juga telah menyediakan perpustakaan-perpustakaan nasional yang ada di Indonesia di setiap daerahnya. Namun bisa kita lihat masyarakat di Indonesia masih belum memadai untuk menggunakan fasilitas dari pemerintahan tersebut. Nah, harapan kita dari kelompok 7, terkhususnya saya sendiri sebagai mahasiswa dan generasi milenial menginginkan aspirasi untuk Indonesia di masa depan dengan mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu untuk ikut serta membuat perubahan di lingkungan sekitarnya, khususnya dalam meningkatkan literasi. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, mahasiswa dapat menyebarluaskan pentingnya penguasaan literasi untuk menciptakan pendidikan di Indonesia yang lebih berkualitas sehingga mampu mengajar ketertinggalan dari negara-negara lain. Karena di Indonesia sudah memiliki infrastruktur yang di atas dari negara Eropa seperti digital, literasi itu bisa dilakukan dari gadget atau
alat teknologi lainnya, tetapi di masyarakat Indonesia ini masih belum bisa menggunakan gadget atau digital dengan baik. Sebelumnya, mahasiswa juga harus menjadi seorang yang literat dengan menyajikan publikasi ilmiah yang nantinya akan bermanfaat sebagai referensi dan bahan rujukan generasi yang selanjutnya akan datang. Sekian dari kelompok 7, harapan atau aspirasi untuk Indonesia di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Devermata Sofian dari kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang aspirasi anak muda Indonesia untuk di masa depan, yaitu menggunakan internet dan media sosial lebih baik. Kemudahan mengakses internet dan membuat konten yang kita buat dapat diterima secara positif dan negatif. Kita sebagai generasi penerus harus bijak dalam memanfaatkan media sosial, mulai dari membuat konten, menyebarkan, hingga menanggapi konten yang akan diterima. Kita bisa memanfaatkan media sosial dan internet untuk berkarya atau bertukar pikiran. Jangan sampai media sosial menjadi sarana untuk menjatuhkan satu sama lain atau menyebarkan informasi hoax. Intinya, jika kita menggunakan secara positif, kita juga akan merasakannya manfaatnya. Banyak peluang yang terbuka di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Banyak pula tantangan yang harus dihadapi anak muda di Indonesia pada era modern ini. Lain generasi, lain juga cara dijalankannya, tetapi peran kita sebagai anak muda yaitu mewujudkan mimpi Indonesia yang berkualitas dan menjaga persatuan Indonesia. Mungkin sekian dari saya dari